warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan materi matematika wajib. Nah, kita masuk ke bab yang baru, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Materi ini akan kita bahas dalam beberapa kali pertemuan ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan cari tahu dulu nih, apa sih kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi ini. Yang pertama, ini kompetensi dalam aspek pengetahuan. Di sini diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menemukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Bentuknya linear dan kuadrat, serta kuadrat-kuadrat. Maksudnya di sini adalah, nanti dalam satu soal itu ada dua persamaan yang diketahui, satunya berbentuk linier, satunya berbentuk kuadrat, atau kedua-duanya berbentuk kuadrat. Nah, untuk aspek keterampilan, di sini diharapkan siswa mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Bentuknya masih sama ya, yaitu linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Materi prasyarat yang harus kalian penuhi, yang pertama adalah kalian harus mampu melukis grafik linier atau grafik lurus atau garis lurus ya. Yang kedua, mampu melukis grafik kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan sistem persamaan dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Yang keempat, mampu menentukan faktor dari bentuk kuadrat. Nah, ini gambar grafiknya. Ini garis lurus ya, atau grafik linier. Jadi misalkan diketahui sebuah persamaan, kalian harus mampu menggambar grafik seperti ini pada diagram kartesius. Kemudian yang kedua adalah mampu menggambar grafik kuadrat. Di sini ada persamaan kuadratnya. Nah, kalian diharapkan mampu menggambar ini. Nanti pada penyelesaian kita diminta mencari titik perpotongan dari garis lurus ini dan juga dari grafik kuadratnya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sistem persamaan dua variabel yang berbentuk linier dan kuadrat. Sistem persamaan linier dua kuadrat, persamaan linier dan kuadrat memiliki bentuk umum. Yang pertama, Y sama dengan MX tambah N. Di sini tidak ada yang berpangkat 2. Ini artinya bentuk yang linier. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk kuadratnya. Nah, yang dimaksud dengan dua variabel, di sini ada variabel Y dan juga ada variabel X. Kalau yang dulu kalian pelajarin di materi sebelumnya, itu ada persamaan umum bentuk kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kalau di sini bentuknya ditambahkan dengan Y. Nah, ini bisa dibolak-balik ya, bisa yang kuadrat dulu dituliskan baru yang linier, atau penulisannya seperti ini, linier dulu baru yang kuadrat, sama saja. Nah, dari dua persamaan yang kita peroleh ini dapat dituliskan Y sama dengan MX tambah N. Ini ya. Maka karena Y itu juga sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka kita tuliskan di ruas kirinya Y diganti dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sama dengan, ini tulis kembali, MX tambah N. Kemudian di langkah yang ketiga, MX tambah N-nya dipindah ke ruas kiri. Sehingga AX kuadrat tambah BX, ini positif, pindah ruas ya. Di sebelah kiri, dikurang MX, tambah C, kurang N, sama dengan 0. Karena yang ini udah transmigrasi ya. Jadi di sini habis, tinggal 0 aja. Di langkah yang keempat, kita kumpulkan yang sekawan. Ini sifat asosiatif. AX kuadrat gak punya teman, jadi tulis kembali. Ini BX sama MX, ini sekawan, sama-sama mengandung variabel X. Maka tuliskan, digabungkan jadi B kurang M
kali X tambah yang ini juga sekawan C kurang N sama dengan 0. Ini bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat, ya, karena sama dengan 0. Nah, di dalam persamaan kuadrat ada yang dikenal dengan diskriminan atau pembeda dari persamaan kuadrat tersebut. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka akan memiliki sifat diskriminan sebagai berikut. Sifat diskriminan itu ada 3. Yang pertama, jika D-nya lebih daripada 0, diskriminannya ya, lebih daripada 0, maka kedua kurva berpotongan di 2 titik yang berbeda. Kemudian, jika diskriminannya sama dengan 0, maka kedua kurva akan bersinggungan, artinya hanya berpotongan di 1 titik saja. Yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, maka kedua kurva tidak berpotongan, artinya tidak memiliki himpunan atau himpunan kosong. Nah, ini notasi penulisan himpunan kosong. Bisa seperti ini atau yang seperti ini. Nah, kita tadi bahas diskriminan. Sebenarnya apa sih diskriminan itu? Nih ya, nilai diskriminan dinotasikan dengan D. D itu adalah pangkat dari B kuadrat dikurang 4 dikalikan A dikalikan C. Nah, jadi yang ini ya. Diskriminan kalau bentuknya seperti ini, itu adalah B kuadrat dikurang 4 kali A dikalikan C. Karena bentuk persamaan kuadratnya itu seperti ini, maka diubah. D sama dengan ini bagian B-nya. B itu adalah koefisien dari X, berarti B kurang M kuadrat kurang 4 kali A. A adalah koefisien dari X kuadrat dikalikan C dikurang N. Nanti kita perlu nilai diskriminannya. Apakah lebih daripada 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 soal ini ya. Nanti akan kita bahas. Silakan disimak dan silakan kalian tanyakan jika ada yang belum dipahami. Oke, kita kerjakan contoh yang pertama. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ini kita beri nama persamaan yang pertama ya. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian Y kurang X sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini kan bisa kita ubah ya. Jadi Y sama dengan ini kita ubah. Kalau Y sama dengan berarti X-nya pindah ke ruas kanan. Negatif menjadi positif. X tambah 3. Sehingga ini kan di sini Y sama dengan X tambah 3. Kita tulis dulu. Y sama dengan X tambah 3. Kemudian Y itu adalah yang pertama ya. X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kita tuliskan di sini. X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan X tambah 3. Kemudian yang sekawan kita pindah ruas. Kita pindahkan ruasnya ya. Berarti ini X tambah 3 dipindahkan ke ruas kiri. Menjadi X kuadrat tambah 2X. Ini pindah jadi negatif X. Tambah 1 kurang 3 sama dengan 0. Dioperasikan menjadi X kuadrat tambah 2X kurang X adalah X. 1 kurang 3 adalah negatif 2 sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan. Nah, diingat ya cara memfaktorkan. Di sini adalah bilangan X. Di sininya juga X.
Kemudian kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 2, kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. Berarti bilangannya adalah positif 2 dan negatif 1. Sehingga X tambah 2 itu sama dengan 0, sama dengan 0 ini ya. X-nya berarti adalah negatif 2. Yang kedua, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, kalau misalkan di persamaan linear atau persamaan kuadrat, satu variabel ya, kita cukup cari sampai nilai X-nya ini. Tapi kalau di sini, karena materinya adalah persamaan dua variabel, maka kita harus mencari nilai Y-nya. Nah, udah sampai sini, kita cari nilai Y-nya dengan cara substitusi nilai X yang kita peroleh. Ini X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1 ke persamaan. Boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Biar lebih mudah, kita substitusinya ke sini ya, persamaan 2 yang udah kita ubah tadi. Nah, ini untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan, ini bentuk yang tadi, adalah X tambah 3. Artinya, Y sama dengan substitusi nilai X, negatif 2 tambah 3. Berarti Y-nya adalah 1. Nah, yang kedua juga gitu. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan X tambah 3. Y sama dengan, substitusi X-nya sama dengan 1. 1 tambah 3, hasilnya Y sama dengan 4. Sehingga, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya ya. Jadi, HP-nya ini adalah pasangan terurut dari X, Y yang kita peroleh. Ini tadi X-nya negatif 2, Y-nya 1. Berarti kita tulis yang pertama negatif 2,1. Yang kedua 1 dan 4. Berarti 1,4. Selesai untuk soal yang pertama. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 2. Sama kayak tadi, ini kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, Y sama dengan X kurang 2, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau seperti ini, langsung saja ya, kita selesaikan. Sehingga, dari persamaan 1 dan kedua, kita peroleh Y sama dengan X kurang 2. Y itu adalah X kuadrat kurang 2X kurang 2. Kita tuliskan di sini X kuadrat kurang 2X kurang 2 sama dengan X kurang 2. Yang di ruas kanan kita pindahkan semua ke ruas kiri. Maka kita peroleh X kuadrat kurang 2X. Ini sama-sama X, maka kita tuliskan di sini kurang X kurang 2. Negatif 2 pindah ke ruas kiri menjadi positif 2 sama dengan, karena udah pindah semua ya, berarti sama dengan 0. X kuadrat kurang 2X kurangin X, kita peroleh 3X. Negatif 2 tambah 2, maka ini habis ya, hasilnya 0 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X kuadrat dikurang 3X, ini kan sama-sama memiliki X. Maka kita keluarkan X-nya.
X kalikan apa biar hasilnya X kuadrat? Berarti di sini kalikan X kan? Kemudian X dikalikan berapa biar hasilnya negatif 3X? Berarti kalikan dengan negatif 3. Sama dengan 0. Faktornya kita peroleh X sama dengan 0 atau yang kedua X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya, maka kita substitusikan ke persamaan untuk mencari nilai Y-nya. Kita masukkan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Kalau Ibu sarankan sih ke persamaan linear ya, karena bentuknya lebih sederhana. Jadi, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan X kurang 2. Y sama dengan X-nya disubstitusikan 0 kurang 2. 0 kurang 2 adalah negatif 2. Oke. Selanjutnya, untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan X kurang 2. Y sama dengan 3 kurang 2. Maka kita peroleh Y-nya adalah 1. Kemudian kita tuliskan himpunan penyelesaiannya ya. Pasangan terurut dari X, Y. 0, negatif 2 dan 3,1. Selesai. Inilah himpunan penyelesaiannya.